pencinta Indonesia Lawyers Club di seluruh tanah air. Selamat malam, kita ketemu kembali di diskusi yang sangat bergengsi di negeri ini. Malam ini acara kita cukup panas, yaitu di balik vonis-vonis bebas korupsi yang akhir-akhir ini dikatakan sudah berjamaah. Dan malam ini ada tamu istimewa. Kenapa istimewa? Kita biasa mendatangkan menteri, tapi menterinya kali ini adalah Wakil Presiden Jakarta Lawyers Club, Amir Samsudin. Beliau memang kita selundupkan ke Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Dan kita ingin tahu pandangan beliau terhadap yang terjadi akhir-akhir ini. Tentu saja tidak hanya beliau yang akan memberikan pandangan, tapi kita juga ada pimpinan KPK, Bapak Chandra Hamzah, dan juga ada Pitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dan dari Komisi Yudisial. Pokoknya malam ini cukup lengkap narasumber kita. Saya mulai dengan sahabat lama saya, Pak Amir Samsudin. Kami ini kalau dikatakan berteman, ibaratnya setikar seketiduran. Cuma garis tangan berbeda. Pak Amir, baru seminggu Pak Amir jadi menteri, badai sudah datang. Jadi ibarat kata orang itu kalau pohon semakin tinggi memang anginnya semakin kencang. Makanya saya gak mau jadi menteri, Pak Amir. Saya ingin Pak Amir klarifikasi dulu apa yang ditulis oleh media bahwa Pak Amir menerima dana dari klien sendiri sebenarnya. Artinya ya pengacara dananya dari siapa lagi kalau bukan klien kan. Tapi jumlahnya cukup gede ya. 17 sama 20-an miliar yang kemudian diduga oleh majalah Tempo bahwa inisial AS itu adalah Amir Samsudin dalam kasus DL Sitorus. Apa sebenarnya yang Pak Amir ketahui? Baik, teman-teman JFC. Pertama-tama ingin saya sampaikan di sini bahwa di balik pemberitaan itu saya melihat ada satu hal yang patut kita hargai. Betapa sejarah dan hubungan emosional tidak perlu mengikat majalah Tempo ya untuk ewu-pakewu dengan seorang Amir Samsudin. Itu saya hargai. Dia betul-betul menjadi media yang tidak terpengaruh apakah saya mempunyai hubungan sejarah atau hubungan emosional. Itu satu. Sehingga apa yang dia tulis tadi, tentunya saya langsung saja kepada masalah isinya. Dua hal yang dipersalahkan kepada saya dan masih mengulang pada hari ini. Kenapa saya tidak membantah bahwa AS itu bukan Amir Samsudin? Kita ketahui sudah merupakan model dan kecenderungan setiap orang yang diduga korup pasti sanggahan awalnya itu bukan. Itu saya tidak ingin lakukan. Saya coba memberikan solusi yang lain. Itu satu. Kedua, manakala Tempo sudah mengatakan berbagai sumber memastikan bahwa AS itu Amir Samsudin, persoalan sudah selesai. Tinggal membawa narasumber yang sudah memastikan saya, karena dikatakan berbagai pasti lebih dari satu. Membawa saja mereka itu ke KPK, ya, menyampaikan semua apa yang mereka ketahui. Dan saya kira, saya duga ya, tentunya orang-orang ini sudah
diwawancarai, sudah memperlihatkan, menceritakan segala sesuatunya kepada Tempo, sehingga saya harapkan narasumber ini tidak bersembunyi, tidak menjadi pengecut bersembunyi, tampillah dia secara jantan ya. Karena katanya sudah ada laporan mengenai orang yang bernama siapa itu? Hendriata di KPK saat ini, sehingga mudah sekali kalau saksi-saksi tadi ada. Itu satu. Jadi sebetulnya saya tidak ingin meniru kejadian-kejadian masa lalu. KPK itu sering sekali dituduh lamban menangani persoalan, karena mereka teliti dan berhati-hati. Ketelitian dan kehati-hatian KPK ini sering dikaitkan seakan-akan tidak berani mengusut, karena mungkin kalau saya nantinya ya, Amir Syamsuddin itu petinggi Demokrat umpamanya, itu harus dihilangkan. Ya. Oleh karena itu sangat saya harapkan, kalau belah memang seperti itu yang diinginkan, ya bantulah KPK. Dan saya juga memberikan solusi yang lain. Kalau proses di KPK itu ternyata dianggap lamban, kita boleh bentuk semacam tim independen. Bahkan kalau perlu Jakarta Lawyers Club barangkali bisa bentuk tim independen. Atau Indonesian Lawyers Club. Dan anggotanya carilah orang-orang yang cukup keras kepada saya. Saudara Ruth Sitompul boleh ada di sana sebagai ketua tim independen. Atau siapa lagi? Ketua dia, ketua. Egy Sujana, sangat bagus. Ya, saya kira. Jadi ini saya kira akan membantu. Baik, di samping proses yang berjalan, teman-teman ini akan membantu tentunya. Perlu saya jelasin bahwa pada tahun 80-an, saya lupa tahunnya, Tempo digugat Prabowo Sutejo. Ketika itu saya salah satu pejabat di majalah Tempo. Maka saya minta yang membela Tempo ketika itu adalah Pak Amir. Itu yang dimaksud Pak Amir tadi, bahwa dia punya hubungan emosional. Gugatan Prabowo Sutejo ketika itu jangan dipandang seperti gugatan hari ini. Prabowo Sutejo ketika itu adalah keluarga cendana. Jadi digugat oleh Prabowo Sutejo seolah-olah kita lagi digugat oleh istana pada masa itu. Dan Pak Amir tampil sebagai pengacaranya. Dan Pak Amir hari ini memuji Tempo karena bisa melepaskan hubungan emosional tersebut. Pertanyaan saya Pak Amir. Pak Amir, benar kliennya Del Sitorus itu? Benar sekali. Benar sekali. Dan saya membela dia di dua masalah. Pidananya dia dihukum 8 tahun oleh Mahkamah Agung, dan sampai PK pun juga ditolak, dan dia sudah jalani. Adapun yang diduga, yang diceritakan oleh Tempo adalah putusan peradilan tata usaha negara. Saya yakini benar bahwa waktu itu saya bukan membela DL Sitorus, tapi Koperasi Bukit Harapan. Koperasi Bukit Harapan itu yang bekerja sama dengan DL Sitorus, yang mendapat izin dari Menteri Kehutanan sebelum Saudara Kaban untuk mengelola padang lawas ya, sebagai kelapa sawit. Nah, DL Sitorus bekerja sama dengan koperasi tadi, sudah mengucurkan dana modal itu hampir sudah 1 T, sudah membangun sekolah, membuat pabrik di sana, rumah ibadah, semua perumahan pasar itu CRE-nya sudah jalan, ya, CRS-nya sudah jalan. Dan saya merasa, kenapa saya merasa yakin ya, saya itu bahwa DL Sitorus benar. Karena kalaulah sekiranya Menteri Kehutanan sebelumnya tidak memberikan izin kepada dia, tidak mungkin dia masuk ke dalam kawasan itu. Tapi setelah diberikan izin, dan dia akan berhasil, sudah menampung tenaga kerja dari Malaysia yang dicabut izinnya oleh yang baru. Dicabut tiba-tiba. Baik, tapi Pak Amir kan ada yang kontradiktif tuh. Putusan pidananya dia dihukum, ya. Tapi dalam hal itu saja menyerobot tanah negara kan. Ya. Dalam hal menyerobot tanah negara dia justru dimenangkan oleh
bukan. Dalam hal pelanggaran undang-undang kehutanan, itulah dia dihukum. Ya, karena semula juga dicoba dibawa ke korupsi tidak terbukti, tetapi dianggap melanggar undang-undang kehutanan. Itu tentu kami terima ya, karena sudah merupakan keputusan yang final. Tetapi masalah pencabutan izinnya itu betul-betul kami anggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan itu kami uji sejak dari PT UN tingkat pertama sampai ke tingkat PK. Menteri Kehutanan dikalahkan. Nah, memang secara logika ya, manakala Amir Samsudin menjadi pembela DL Sitorus, kemudian di dalam suatu catatan itu kemudian ada inisial AS, logis sekali orang menghubungkan, mengasosiasikan logis itu. Tapi juga dalam catatan itu seolah-olah perkara itu mau diurus di luar persidangan. Ya. Seolah-olah karena ada dana untuk ini, dana untuk ini, dana untuk ini, yang pakai kode-kode. Ya. Yang jelas hubungan saya dengan DL Sitorus orangnya sangat saklek. Saya ada kontrak yang jelas, tetapi sangat jauh kecil daripada apa yang angka saya sebut. Jadi Pak Amir tidak benar pernah menerima sekian 17 miliar kemudian. Ya, kalau saya mengatakan tidak, jangan dianggap ini klise daripada para koruptor-koruptor yang biasanya kalau ditanya pasti mengatakan tidak dan bukan. Jangan. Jadi saya bukan AS itu, saya tegaskan. Ya, dasarnya juga catatan begitu, bukan tanda terima. Itu yang jelas di dalam media tersebut. Tentu saja persoalan kita bukan itu, cuma karena Pak Amir lagi dihebohkan. Sebetulnya kan rencana diskusi ini adalah vonis bebas korupsi. Ya, baik. Kemarin saya bertanya sebagai anggota Jakarta Lawyer, sekarang tentu Menteri Hukum dan HAM. Apa pendapat Pak Amir tentang vonis-vonis bebas itu? Ya, memang kita rasakan. Sejak terpencarnya pengadilan tipikor ke seluruh pelosok tanah air, saya melihat keangkeran pengadilan tipikor itu menjadi hilang. Ya, bahwa hakim dengan keyakinannya memutus bebas seseorang terdakwa itu adalah wajar. Tetapi terjadi satu perubahan yang sangat drastis, manakala pengadilan tipikor itu tadinya terpusat di Jakarta, ya, boleh kita katakan tidak ada satupun terdakwa yang bebas. Apakah layak kalau tidak ada satupun yang bebas? Menurut saya malah aneh lagi. Saya kira begini, kita harus melihat ya, ini yang sering disorot oleh masyarakat, dianggaplah KPK ini lamban, dianggaplah bermacam-macam hal, seakan-akan KPK itu terokupasi oleh kekuasaan. Padahal orang lupa bahwa KPK itu tidak mempunyai kewenangan meng-SP3-kan seseorang tersangka. Yang membuat mereka lebih hati-hati, berawal dengan penyelidikan, penyidikan dan sebagainya itu terkesan akan lamban. Ya. Tetapi begitu pada akhirnya hasilnya sebagaimana kita saksikan, ya, pada saat seluruh kasus-kasus korupsi itu ditangani oleh KPK di pengadilan pusat di Jakarta, itu dirasakan nuansa keangkeran daripada pengadilan KPK ini. Karena bisa divonis semua. Betul. Tapi saya khawatir, Bang. Saya orang yang menganggap daripada menghukum orang yang tidak bersalah, lebih baik membebaskan orang yang bersalah. Doktrin itu mesti saya pegang teguh. Saya khawatir jangan-jangan selama ini penghukuman itu juga nggak fair. Artinya walaupun udah ketemu bahwa orang itu tidak bersalah, tetap aja dihukum. Karena opini publik begitu kuat untuk dihukum. Tapi saya kira yang tadi itu saya kira bukan doktrin Pak Gani. Itu adagium. Adagium lah. Ya, adagium. Saya kira adagium tidak bisa kita sejajarkan dengan doktrin ya, karena doktrin itu jelas ajaran hukumnya. Tapi adagium seperti ini sama juga dengan keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar, itu adagium juga. Jadi itu kata-kata secara filosuf. Iya,
kalau itu yang kita ingin jadikan pegangan, ya lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah dan daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Saya kira ada satu kondisi objektif yang tidak sesuai dengan adagium seperti itu. Ya, tidak bisa lagi dengan mudah kita menggunakan adagium seperti itu untuk situasi yang kita hadapi. Tapi ajaran untuk hakim pun kalau ada keraguan-raguan, pilihannya harus membebaskan. Bukan menghukum, Pak. Ada asas indubio pro reo. Tapi manakala sudah massal, pembebasan itu sudah kalau massal, saya juga akhirnya terperanjat sendiri. Ada 89 tersangka korupsi dalam 2 tahun ini yang berakhir dengan vonis bebas. Padahal saya berpihak yang tadi. Tapi kalau semuanya bebas, ini negeri runtuh. Tapi sebaliknya, juga kejam sekali orang tidak bersalah kalau kita masukin ke penjara. Saya kira, saya setuju bahwa orang yang terbukti tidak bersalah memang layaklah kepada dia dibebaskan. Ya. Tetapi janganlah pula orang yang sudah terbukti bersalah dimanjakan dengan putusan yang sangat ringan. Apa rencana Menteri Hukum HAM? Apa ada konsep atau mungkin juga mau mengubah lagi peradilan tipikor? Ya, untuk mengatasi 89 orang, memang ini luar biasa. Jadi tentunya ini berkaitan dengan undang-undang, dan undang-undang itu sangat erat kaitannya sejauh mana rancangan kami umpamanya yang seandainya kami ajukan itu juga bisa didukung oleh teman-teman di DPR. Sebab terus terang saja Pak Karni, apa yang saya angkat mengenai hukuman maksimal, hukuman minimal yang menjadi rame itu, sebetulnya saya nyontek saja sama teman-teman saya dari DPR. Kalau saya tidak salah, Saudara Sarifuddin Suding yang pertama kali itu. Ya, sehingga beliau sampai mengatakan saya menyontek. Betul itu Pak, saya menyontek beliau. Dan tahu hukuman minimal. Iya, karena memang semangat anti korupsi yang saya amati itu justru datangnya lebih banyak dari Senayan tadinya. Ya, jadi saya pada akhirnya menyontek beliau-beliau, dan mungkin juga hal-hal lain, masalah moratorium remisi juga rasanya kalau saya tidak pikun masih teman-teman dari sana juga itu yang pertama kali mencetuskan. Ya. Jadi walaupun ya kita tahu bahwa sekarang itu menjadi satu polemik, saya kira ke depan banyak hal-hal yang harus kita pikirkan untuk lebih mengefektifkan. Tadi Pak Amir menyinggung setelah peradilan tipikor disebar terjadilah begini. Apa ada maksud ditarik lagi ke pusat? Kira-kira demikian Pak Karni. Kami rencananya ingin mengajukan itu, tapi ini sangat tergantung juga dengan sejauh mana rancangan kami itu didukung oleh teman-teman dari Senayan ya. Itu sangat penting kita tarik. Kalau perlu kita dirikan gedung besar khusus untuk mengadili koruptor dari seluruh Indonesia, biar angker itu gedungnya. Kayak peradilan rakyat. Mungkin 100 tahun kemudian anak cucu kita melihat inilah tempat gedung para koruptor diadili di Indonesia ini. Mungkin itu mungkin satu pemikiran ya, tetapi itu tidak mungkin kami berhasil lakukan tanpa dukungan Saudara Yani, Saudara Ruhut, Saudara Suding ya. Itu mungkin tidak mungkin, itu hanya akan menjadi angan-angan kalau ternyata. Tapi Pak Amir, tadi Pak Amir menyinggung dikit soal remisi. Kok rasanya ya remisi ini seperti moratorium remisi untuk koruptor, seolah-olah pencitraan akhirnya. Ketika awalnya Menteri Hukum HAM sebelum Pak Amir mengatakan bahwa itu melanggar hak asasi, setelah Presiden SBY mungkin dorongan Saudara ICW kencang, dorongan kontras kencang, harus di moratorium untuk remisi untuk koruptor. Pak SBY pun bilang kita perlu menghapus remisi untuk koruptor. Pak Paskah pun langsung berbalik.
Pak Amir pekerjaan pertama aja memotong remisi ini. Dan kayak buru-buru loh. Jadi ingin saya sampaikan di sini bahwa kami ini, saya apalagi ya, tidak ada masalah pribadi dengan beliau-beliau yang kebetulan nanti akan mendapat situasi kurang nyaman dengan apa kebijakan yang kami lakukan, kebijakan awal. Tetapi saya dalam beberapa hari ini kan lebih banyak yang muncul itu bahwa ini tidak menggunakan, tidak ada dasar hukum, hanya apa yang diucapkan saja, hanya ingin melakukan pencitraan, hanya ingin merusak citra seseorang, ya seperti itulah. Oleh karena itu penguasaan teknis masalah ini, ya mungkin kalau Pak Karni tidak keberatan, saya serahkan kepada wakil saya Pak Denny Indrayana. Iya, saya pasti akan menanya beliau. Beliau juga udah lama kami tunggu-tunggu Pak Amir. Tapi tentu prinsipnya saya tanya Pak Amir dulu. Karena apa yang dilakukan itu persis pada hari beberapa orang tokoh mau mendapat pembebasan bersyarat. Dan itu dibatalkan semua. Tapi sebelum saya tutup Pak Amir, saya sebagai Presiden Jakarta Lawyers Club, nama programnya Indonesia Lawyers Club, dengan resmi pada tanggal 1 bulan 11 tahun 11 menonaktifkan Wakil Presiden Jakarta Lawyers Club karena sudah masuk ke Kabinet SBY tanpa izin Presiden Jakarta Lawyers Club. Kita istirahat sejenak.